Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nuryani Janatul Husna dari SMP Negeri 51 Bengkulu Utara, Kecamatan Ulakupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Modul 2.1 Demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi. Dengan profil calon guru penggerak Nuryani Janatul Husna SPD, pengajar praktik Bapak Wawan Efri S. MPD, dan fasilitator Ibu Maryuti SPD. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi proses belajar mengajar yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajarnya. Pada pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid adalah langkah kritis dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, inklusif, dan inspiratif. Melalui analisis kebutuhan siswa, guru dapat merancang kurikulum yang relevan, memaksimalkan potensi belajar setiap siswa, dan menciptakan media pembelajaran yang menarik. Identifikasi kebutuhan belajar membawa kita lebih dekat pada visi pendidikan yang memberdayakan setiap siswa untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan mereka. Berikut adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang Berdiferensiasi. RPP IPS kelas 8 dengan waktu 2 kali 40 menit atau 2 jam pelajaran di sekolah SMP Negeri 51 Bengkulu Utara. KD 4.2 menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajaran: setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, murid diharapkan dapat mengidentifikasi dan mempresentasikan perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, perbedaan pekerjaan, serta potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Kegiatan pembelajaran pendahuluan 15 menit. Guru membuka pelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin. Kemudian pembelajaran akan diawali dengan permainan atau kuis singkat. Murid diminta untuk menjawab sebanyak-banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Apakah budaya PK termasuk ke dalam kebudayaan yang ada di Indonesia? Apakah suku PK termasuk suku yang ada di Indonesia? Apakah petani merupakan salah satu pekerjaan? Setelah waktu permainan habis atau 10 menit, ajaklah murid melakukan refleksi singkat. Misalnya dengan menanyakan, apakah mereka suka dengan kuis yang diberikan? Bagian mana yang disukai? Apa saran mereka jika ada kuis lagi, atau dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan pendapat dan saran. Guru dapat membangun koneksi dan rasa percaya. Kemudian, guru akan mencatat dan menggunakan informasi yang didapat dari permainan tersebut untuk memetakan sejauh mana pengetahuan awal murid tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Kegiatan inti. Kegiatan pertama, lakukan kegiatan Think White Share. Berikan murid instruksi dan waktu untuk menuliskan, misalnya dalam bentuk mind map, apa saja yang mereka ketahui tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Pastikan guru memberikan waktu untuk mereka berpikir atau wait time. Saat ini, kita berharap murid melakukan review atas apa yang telah mereka pelajari di jenjang kelas sebelumnya. Setelah itu, minta beberapa murid untuk membagikan apa yang telah mereka tulis. Berikan apresiasi bagi usaha yang telah mereka lakukan untuk mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, bukan pada yang menjawab benar saja. Guru akan menggunakan hasil pekerjaan murid untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Kegiatan kedua, guru mempresentasikan selain perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, perbedaan pekerjaan, dan potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian kegiatan ketiga, murid dikelompokkan 4-5 orang. Kemudian murid diberi waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, sebutkan hari-hari penting dalam agama yang ada di Indonesia.
2. Jelaskan tentang 3 wujud kebudayaan. 3. Bagaimana proses kedatangan bangsa Peda ke Indonesia. Dan yang terakhir, tuliskan contoh peran dan fungsi keragaman budaya Indonesia. Kegiatan 4. Murid presentasi hasil diskusi kelompok. Murid lain memberi tanggapan atau pertanyaan. Kegiatan kelima, murid diberi LK. Murid mengerjakan LK. Tuliskan kesimpulan terkait dengan peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. Setiap murid menempelkan LK yang sudah diisi pada dinding yang disediakan. Setiap murid memberikan tanggapan pada LK murid lain. Kegiatan selanjutnya yaitu penutup, waktunya 15 menit. Sebagai penutup pembelajaran, minta murid melakukan refleksi. Pertanyaan pemandu berikut dapat digunakan untuk memandu proses refleksi murid. 1. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? 2. Berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian, agama apa saja yang ada di Indonesia? 3. Bagaimana cara kalian menyikapi adanya budaya yang beragam di Indonesia? Yang keempat, menurutmu, apakah penting mempelajari keberagaman agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan yang ada di Indonesia? Yang kelima, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di materi selanjutnya? Berikan apresiasi atas semua usaha murid sepanjang pembelajaran materi ini. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik, mode pembelajaran PBL, metode ceramah tanya jawab dan diskusi, media pembelajaran Canva atau PowerPoint, dan juga gambar. Alat, laptop Infocus, spidol, sumber belajar, buku paket IPS kelas 8, LK, dan juga handphone. Penilaian. Yang pertama, teknik penilaian terbagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian sikap spiritual dan sosial. Bentuk penilaian, penilaian observasi atau lembar pengamatan, jurnal harian yang menunjukkan rasa ingin tahu, percaya diri, bekerja sama, dan disiplin dalam diskusi. Selanjutnya, penilaian pengetahuan. Bentuk penilaian, penilaian proses diskusi, dan LK. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Bentuk penilaian, penilaian observasi atau lembar pengamatan selama mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan individu. Yang kedua, pembelajaran remedial dan pengayaan. Remedial, pembelajaran ulang atau penugasan atau tes ulang. Soal-soal latihan biasa menggunakan kelas kosong. Yang pertama, pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. Yang kedua, tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasikal atau tutor sebaya atau penugasan dan diakhiri dengan tes. Kemudian yang ketiga, tes remedial dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk penugasan tanpa tes tertulis kembali. Yang keempat, remedial dilaksanakan seminggu setelah penilaian harian atau PH. Yang kedua, pengayaan, kajian materi lebih luas dan bentuk pembiasaan soal lebih tinggi. Soal-soal latihan HOTS. Kemudian menggunakan kelas kosong. Yang pertama, peserta didik yang mencapai nilai KKM diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. RPP ini dibuat di Ulokupai Juli 2023. Guru mata pelajaran Nuryeni Janatul Husna SPD. Mengetahui Kepala Sekolah Rapela Gunarti MPD SI. Selanjutnya adalah lampiran-lampiran. Lembar kerja siswa mata pelajaran IPS kelas 8. Nama, pertanyaan. Tuliskan kesimpulan terkait dengan peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. Lampiran selanjutnya yaitu lembar penilaian sikap spiritual. Selanjutnya lembaran penilaian sikap sosial. Kemudian lembar penilaian diskusi. Kemudian ada indikator penilaian dan juga rubriknya. Yang pertama ada indikator percaya diri, yang kedua ada indikator peduli. Dengan rubrik penilaian 4
3, 2, 1. Indikator penilaian ketiga adalah disiplin dan yang keempat keaktifan. Kemudian indikator penilaian yang kelima atau yang terakhir adalah kerjasama. Demikian modul 2.1 demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.